Kenal ya Mas Rizal? Insyaallah. Bismillah. Kita membahas bulan Ramadan dan apa yang kita persiapkan di bulan Ramadan. Pertama, permasalahan kita adalah pertama, malas beribadah setelah masuk bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan tidak ada kerinduan kita untuk beribadah. Maka biarpun Ramadan yang katanya dikatakan bulan dilipat gandakan pahala, ada Lailatul Qadar yang kebaikan dilakukan malam itu lebih bagus daripada kebaikan yang dilakukan dalam 1000 bulan. Kalau kita malas berbuat baik, apa arti Ramadan untuk kita? Sehingga Ramadan akan berlalu begitu saja. Ramadan akan berlalu karena malasnya kita beribadah di bulan Ramadan. Maka akan kita cari sebab kenapa kita malas beribadah. Sehingga apa yang disuarakan, dikembar-kembarkan di sana sini, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, keutamaan Ramadan disebutkan, mungkin puluhan hadis yang dihadirkan untuk menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Tapi kalau dalam diri kita tidak ada rindu berbuat baik, apa arti Ramadan? Yang kedua adalah, problem kita adalah jika kita sudah berbuat baik yang banyak ternyata tidak diterima oleh Allah. Maka dalam pertemuan singkat ini akan kita hadirkan dua permasalahan ini. Apa yang menjadi sebab kita malas beribadah? Disebutkan oleh para ulama, tentunya diambil dari berita-berita dari baginda Nabi SAW, di antara sebab kita itu malas beribadah adalah adanya dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Dosa yang kita lakukan, jadi dosa itu memperberat langkah kita menuju kepada Allah. Sehingga digambarkan begini, hati itu pada dasarnya, hati yang beriman itu kan cahaya iman di dalam hati. Cahaya iman di dalam hati ini merindukan orang yang punya hati untuk melakukan kebaikan, baik itu sholat, puasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya, bersedekah, silaturahim. Akan tetapi jika hati ini menjadi tertutup, maka tidak lagi bisa melihat kebaikan, tidak bisa merindu kepada kebaikan. Dan tertutupnya hati itu seperti digambarkan oleh baginda Nabi, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'uda'. Digambarkan bahwasanya fitnah itu akan nempel di hati laksana tikar. Tikar itu, kalau anda tahu tikar zaman dulu, tikar itu dipintal satu lembar demi lembar, kemudian setelah satu lembar menjadi lebar. Begitu juga kotornya hati, maksiat itu akan menutupi hati laksana tikar tadi. Jadi kalau orang bermaksiat itu dia telah menitikkan noda hitam di dalam hati, kemudian dia melakukan kemaksiatan berikutnya, ada noda hitam lagi, berikutnya ada noda hitam, terus noda hitam akan memenuhi hati, maka hati menjadi gelap. Kemudian setelah itu tidak bisa merindu kepada kebaikan, bahkan kadang tidak bisa melihat kebenaran, padahal dia tahu itu kebenaran, tapi dia mengingkari karena hatinya sudah gelap karena maksiat. Makanya singkat, karena kami juga akan membahas tentang apa persiapan ilmu juga. Maka amalan terbaik sebelum bulan Ramadan seperti ini adalah banyak memohon ampun kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau tadi nada yang disenandungkan adalah termasuk istighfar, iktiraf, pengakuan akan dosa-dosa itu penting. Jadi agar dosa diampuni, maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Amalan terbaik yang bisa kita lakukan di hari-hari seperti ini adalah istighfar. Masya Allah. Silakan, ada tugas. Allah mudahkan. Ya, insya Allah. Ketemu lagi.
Hati. Baik semuanya. Dampingi beliau. Bismillah. Terima kasih banyak. Salam teman-teman masih di jalan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita mulai malam ini pastikan Anda banyak beristighfar, menyadari dosa, ini penting. Nanti pada akhirnya kita beribadah itu menjadi lezat, senang, bahkan di saat kita tidak melakukan ibadah menjadi sedih. Beristighfar yang serius, istighfarnya bukan istighfarnya bohongan, istighfar yang dengan penuh kesadaran kalau kita banyak dosa. Bertobat sebelum bulan Ramadan saat ini, bertobat, mohon ampun kepada Allah yang serius, dan pahami bahasanya dosa memberatkan kita beramal, menjadikan kita malas berbuat baik. Maka amalan terbaik adalah menyesali dosa, memohon ampun, istighfar, memohon ampun, syaratnya menyesal. Dan pastikan Anda menyesal, Anda harus tahu apa itu menyesal. Kalau belum tahu menyesal, Anda punya uang, bayangin, punya uang satu-satunya, tiba-tiba hilang, mau ke pasar, jatuh, uang banyak, jutaan, nggak punya uang kecuali itu, bagaimana Anda? Oh, menyesal. Bagaimana kita bisa menyesal hilangnya duit tapi melakukan dosa belum bisa menyesal? Yang tidak pernah menyesal tidak akan diampuni oleh Allah. Maka belajarlah menyesal, ini penting sekali. Kenapa istighfar kita kok kurang membawa pengaruh ke hati kita? Karena istighfar kita istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar kita bukan istighfar atas sadar akan dosa. Kita harus menyadari dosa, kita harus ambil waktu. Jadi gini, tobat syaratnya adalah nyesel, dan orang nyesel karena dia sadar begitu bahayanya dosa tersebut, dan untuk bisa menyadari harus merenungi. Maka merenung ini awal daripada kita tobat. Merenung, kita harus punya waktu di tengah malam, waktu tahajud seberapa jam, 10 menit, 15 apa 20 menit, kita merenung kembali kita kepada kehidupan kita di masa lalu, kemudian kita rentet dosa-dosa yang pernah kita lakukan terus, dan hadapkan kepada Allah, hukuman Allah terus, sampai tiba-tiba Anda menitikkan air mata tanpa Anda sadari. Dan harus seperti itu, kita harus mulai. Tangis di saat Anda sendiri istimewa, bukan tangis di depan manusia. Tangis di depan manusia bisa saja bohong, tapi pun kita tidak boleh menuduh orang menangis bohong, tidak boleh. Tetapi nangis yang dahsyat adalah di saat Anda sendiri. Dan kami sampaikan, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, hei hamba Allah, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa. Maka jangan sampai ada yang putus asa. Dosa sebesar apapun, hei hamba Allah, Allah Maha Pengampun. Catatannya kita menyadari dosa itu, lalu kita segera mohon ampun kepada Allah. Jangan putus asa. Masa lalu mungkin dulu pernah meninggalkan sholat, mungkin dulu pernah judi, mungkin dulu pernah mabuk, atau bahkan mungkin dulu pernah berzina, kehinaan dilakukan, zina-zina. Ketahuilah Allah Maha Pengampun, hei hamba Allah. Dengan catatan kita menyesali dosa itu dengan serius. Hadirkan penyesalan. Ini amalan terbaik di hari-hari semacam ini. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan lihat tarawih pun karena ikut-ikutan, karena nggak enak saja sama mertua, nggak enak sama ini, nggak enak. Tarawih apaan itu? Sehingga waktu tarawih pun nunggu kapan rukuknya, imam baru takbir, nunggu kapan rukuk, nunggu takbir kapan rukuk. Akhirnya sholatnya kebut-kebutan, pengen cepat pulang karena dia tidak menikmati. Puasanya pun hanya puasa-puasaan yang disabdakan Nabi, kam min shay'in laisa lahu min siyamin illal ju' wal 'atas. Ada orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Puasa hanya gitu saja, menjalankan kewajiban tanpa ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Mari kita semuanya masuk wilayah namanya wilayah tobat. Semua dari kita jangan terkecuali. Nanti malam, dimulai nanti malam, dan biasakan setiap hari menyesali dosa-dosa. Mohon ampun kepada Allah yang serius, kalau bisa dibarengi dengan tetesan air mata. Dan sungguh yang namanya bertobat itu indah pada akhirnya. Ingat, sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, jangan ragu, Allah Maha Pengampun. Dengan catatan segera menyesal. Dan ingat, selagi itu dosa kepada Allah, selagi itu dosa kepada Allah, jangan ceritakan kepada hamba Allah. Orang kepleset dalam zina, urusanmu dengan Allah cukup.
Jangan menjadi orang bodoh bercerita kepada manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, manusia hanya bisa menghinakan. Hari ini hari mengerikan. Perzinaan kita dengar di mana-mana. Sesungguhnya kalau kita mendengar perzinaan sudah tersebar, ketahuilah itu nular. Masyarakat biasa berzina, kehinaan. Zina adalah hina. Maka dari itu siapapun yang pernah kepleset dalam dosa seperti zina, mabuk, segera kembali kepada Allah. Ya hamba Allah, sebelum Ramadan tiba, jangan sampai Ramadan tiba dosa-dosa masih belum diampuni. Itu yang memberatkan kita beramal baik. Pastikan, jangan ragu. Dan ingat, kalau kita sudah taubat, kita akan dibawa oleh Allah ke satu makom atau wilayah luar biasa, makom mahbubiyah. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah senang dengan orang yang senantiasa bertobat. Bahkan Nabi sudah menjelaskan, at-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan mikir dosanya orang, pikir dosa sendiri. Cari dosa sendiri. Jangan sampai berkata, aku tidak menemukan dosaku. Ini lebih parah lagi manusia ini. Dosa yang paling dosa adalah si pendosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Kan kurang ajar ya. Kita perlu merenung. Dan setelah itu Anda jangan ragu, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Tutup antara kita dengan Allah, sebesar apapun dosa kita. Setelah itu indah, Anda akan menemukan mulai langkah-langkah indah menuju ibadah.